Seringkali saya dapat pertanyaan, "Dok, anak saya GTM. Boleh dikasih vitamin nggak ya biar mau makan?" Jawabannya nggak simpel ya atau enggak ya. Mari kita bahas. Assalamualaikum, saya Dok Bas. Saya tahu kok perasaan Bunda. Pasti khawatir nih kalau anaknya nggak mau makan. Takut BP-nya nggak naik, takut gizinya kurang, takut gampang sakit. Itu wajar kok Bun. Jadi, wajar kalau Bunda berpikir, kasih vitamin aja nih biar mau makan. Tapi beneran nggak sih vitamin ini membantu pada kasus GTM? Tenang, ternyata GTM sendiri ini fase alami yang seringkali dialami oleh anak. Jadi, bukan karena ibu yang gagal, bukan juga karena anak yang nakal. Mari kita bahas. GTM memang sering terjadi pada anak-anak, terutama usia 1-3 tahun. Jadi, ketika anak itu dia tumbuhnya sehat, pertumbuhannya sesuai dengan usianya, anak itu belum tentu perlu suplemen tambahan. Karena vitamin mineral paling bagus tetap dari makanan alami. Jadi, kapan vitamin perlu dipertimbangkan? Pertama, kalau pola makannya terbatas sekali nih, misalnya cuma mau makan nasi sama cemilan aja. Yang kedua, kalau misalnya dari pemeriksaan memang terlihat ada tanda-tanda defisiensi atau kekurangan dari vitamin mineral tertentu, misalnya zinc, zat besi, vitamin D, dan sebagainya. Terus yang selanjutnya, kalau misalnya berat badannya nggak naik-naik nih, misalnya waktu 3 kali pemeriksaan setiap bulan, berat badannya stuck terus atau malah turun. Nah, ini perlu dikonsultasikan nih. Jangan-jangan apakah ada kondisi tertentu yang membuat anak ini berat badannya nggak naik. Jadi, vitamin itu bukan solusi instan, tapi bisa membantu kalau memang ada kekurangan dari zat tertentu. Jadi, ketika anaknya tidak memiliki kekurangan zat tertentu, vitamin tidak akan banyak bermanfaat. Ada 3 hal yang justru penting daripada vitamin. Yang pertama, jadwal makan yang teratur. Yang kedua, lingkungan makan yang nyaman dan tanpa paksaan. Yang ketiga, makanan yang bervariasi. Jadwal makan yang teratur itu membantu untuk melatih anak untuk mengetahui rasa lapar dan rasa kenyang. Jadi, anak tetap makan 3 kali dan 2 kali cemilan. Nah, antara makan ini itu jaraknya sekitar 2-3 jam. Dan sekali sesi makan itu sebaiknya dibatasi selama 30 menit saja. Jadi, kalau misalnya lebih dari 30 menit makannya belum selesai, stop dulu ya. Jadi, biar tidak mengganggu jadwal makan selanjutnya. Batasi juga cemilan dan susu termasuk menyusui pada waktu yang mendekati untuk makan selanjutnya. Karena seringkali anak itu tidak mau makan karena sudah kenyang duluan. Jadi contohnya misalnya kayak kita nih. Misalnya kita habis makan batagor 1 porsi. Terus setengah jam lagi itu waktunya makan siang. Kira-kira masih kuat tidak untuk makan besar? Yang kedua, lingkungan makan yang tenang, nyaman, dan tanpa paksaan. Seringkali memaksa anak makan justru akan menyebabkan anak trauma, yang akhirnya jadi tidak mau makan atau GTM. Jadi misalnya ini, ayo makan, susah banget sih dikasih tahu. Nah, mungkin ibaratnya kalau seperti kita, itu misalnya kita lagi kerja nih, di depan kita ada bosnya. Ayo kerjakan tugasnya. Susah banget dikasih tahu karyawan satu ini. Nah, mungkin kurang lebih seperti itulah perasaan anak kita. Yang ketiga, berikan makanan yang bervariasi. Bisa dari rasanya, atau bisa juga dari teksturnya. Karena kadang-kadang anak tidak mau makan itu karena bosan. Sama seperti kita. Jadi kalau misalnya kita setiap hari makan sayur bening, terus kira-kira bosan nggak? Nah, jadi sama. Anak pun juga bisa bosan nih. Jadi bahkan ada beberapa yang menganjurkan kalau bisa itu dalam 1 hari ada 3 variasi makan yang berbeda. Kalaupun anak akhirnya butuh vitamin, pastikan ini memang sesuai kebutuhan anak dan dosisnya sesuai. Jadi sebaiknya konsultasikan dulu ya. Jadi kesimpulannya, vitamin boleh pada kasus GTM.
Tapi bukan solusi yang utama. Fokuskan tetap pada pola makan dan kebiasaan makan yang sehat. Kalau mau dibuatkan video lanjutan tentang GTM yang lebih lengkap, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ya.